Challenge-nya di situ kan kita kan menyelesaikan masalah tapi tidak meninggalkan masalah baru, begitu begitu ya. Jadi jangan menyelesaikan masalah dengan masalah gitu. Itu yang diberikan semacam respon oleh masyarakat Uni Eropa. Indonesia mengembangkan sawit itu di lahan yang subur. Jadi katanya deforestasi begitu ya. Terutama waktu itu saya pernah menjadi konsultan internasional. Ya memang banyak persyaratannya. Loh kok kenapa dibuka wilayah itu gitu. Nah secara ini betul juga memang kita senangnya karena wilayah subur ya, cepat tumbuhnya, cepat hasil. Kalau setiap tahun El Nino, lanjut La Nina, lanjut lagi El Nino, lanjut lagi La Nina, ini stabilnya kapan ini? Itu yang terjadi di Filipina. Filipina tuh basah. Ada suatu daerah yang beberapa provinsi dia siklon terus itu. Dulunya cuma 3-4 kali dalam setahun. Sekarang 24 kali dalam setahun. Sehingga dia tidak bisa membangun wilayahnya karena tidak mungkin mereka katakanlah kita secara kita membangun sesuatu nggak kering gitu. Akhirnya dia menjadi tempat yang rentan sekali. Nah, dan saya kira ini perlu upaya-upaya yang lebih terstruktur. Ini serius banget berarti ya, Mas Armi? Serius sebenarnya. Dan kita saat ini memang mungkin ya kita secara sporadis saya lihat sudah ada upaya pemerintah maupun TNI maupun beberapa kota, terutama kota-kota yang cukup banyak ya resources-nya gitu. Tapi kota-kota seperti provinsi seperti NTT saya kira masih jauh. Saya kira mungkin perlu kita bantu di NTT. Ya, itu cukup rentan. Jawa Tengah juga sama, walaupun di Jawa juga banyak itu daerah-daerah kering itu. Tapi mungkin nggak Indonesia seperti Filipina yang disampaikan Mas Armi tadi? Secara umum tidak akan sampai seperti Filipina, karena secara teoritis gaya Coriolis tadi menghambat pertumbuhan siklon, melemahkan pergerakannya begitu. Jadi kita beruntung ada gaya Coriolis yang ada di Khatulistiwa, di atas itu sekitar 6 derajat Celcius, 6 derajat lintang utara. Dan sekarang kan kalau kita lihat beberapa hari sebelum hujan kan kita merasakan kok hawanya itu makin panas gitu. Betul. Itu berarti benar ada kenaikan suhu itu sudah. Betul. Jadi saat ini mungkin tahun panas ya. Iya, tambahan tahun panas global loh, bukan hanya nasional, global. Di kita ini. Betul. Dialami di semua kota. Di Indonesia khususnya dari Sumatera Selatan bagian ke bawah. Tapi kalau Aceh enggak, Aceh, Sumatera Barat enggak. Dia adalah wilayah yang selalu basah. Tidak mengenal nama kemarau, apalagi namanya panas karena El Nino, tidak pernah ada itu. Kemudian di Jawa, NTT, NTB, Kalimantan, Sulawesi, itu wilayah-wilayah yang terkena nantinya dampak dari El Nino. Yang kita sebut naik pasti dan kering. Jadi suhu naik sama kelembabannya turun. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang terbiasa tanda kutip dengan land clearing itu dengan murah, bakar begitu, maka berpotensi untuk tidak terkendali gitu. Sehingga dia kebakarannya juga tidak terkendali nantinya. Kalau ini nanti kalau El Nino-nya itu serius seperti yang diramalkan, itu apakah akan terjadi kebakaran hutan lagi? Pasti ya? Pasti ini. Sekarang, di Sumatera ini? Sekarang ini sudah ada data dari BNPB dan BMKG mengatakan hotspotnya meningkat. Hotspotnya udah kebaca? Sudah kebaca. Sekarang teknologi kan membuat kita tahu di mana hotspot. Titik apinya ya? Betul, titik api. Dan kalau titik api berkelompok 5, pasti kebakaran gitu. Kan hotspot kan belum tentu kebakaran. Tapi kalau dia 5 dan bertahan setidaknya 2-3 jam, 2-3 jam, maka biasa model itu 3 jam, itu pasti kebakaran itu. Itu tanpa ada pemicu dari tangan jahil manusia pun akan terbakar? Kalau di Indonesia tuh mungkin seperti sampaikan oleh Kepala BNPB itu 95% manusia. Termasuk dari California pun manusia sebenarnya. Dengan cara apapun. Yang dulu entah pemantik. Parah itu ya. Setiap tahun ternyata di California tuh. Kita sebenarnya kita sama-sama posisinya sama. California tuh every years. Sampai polisinya bingung. Ini kenapa kok tiap tahun kita melakukan pekerjaan yang bodoh ya. Memadamkan kebakaran. Nah Indonesia masih kami bilang mungkin lebih baik sedikit ya. Nah, artinya ada saatnya kita juga turun kebakarannya begitu. Nah, tapi ulah manusia ini yang perlu dijaga begitu. Karena land clearing itu murah, cuma 50.000, 20.000 selesai. Dibandingkan dengan 1 hektar harganya berapa ratus ribu untuk kita benar-benar bersihkan itu. Apalagi di Kalimantan yang banyak lahan itu ya. Lahannya berupa
gambut ya. yang kering, yang bisa katanya sampai 15 meter ke dalam. Sekali kebakar tidak akan pernah padam, kecuali hanya Tuhan yang mengatur. Basah hujan gitu. Kalau makanya saya bilang waktu pernah tahun 97 saya ditanya, kapan nih kebakarannya akan berakhir ini? Saya bilang Oktober Tuhan akan bertindak. Cara gimana? Hujan. Betul, Oktober hujan. Hanya dengan hujan. Hujan, karena dia direndam, dibasahin. Kalaupun dengan manusia, berapa banyak air yang kita bawa gitu. Meskipun hujan buatan pun tidak akan mungkin. Berulang kali membuat hujan buatan juga nggak akan bisa. Nggak mungkin. Pertama hujan buatan itu dia harus punya awannya dulu. Awan yang akan disemai. Kalau pada saat El Nino, awannya itu pindah ke kanan, ke arah wilayah Peru, Chili gitu. Jadi nggak ada awan di sini ya? Kita kekurangan awan, clear. Makanya dia dipanas sekali nanti terik matahari, apalagi di kota besar, ditambah dengan fenomena urban heat island, tambah panas itu. Polusi meningkat lagi itu nanti jadi mungkin pemerintah kota harus nyiram itu nanti itu. Waduh. Memang cukup serius sebenarnya itu. Kalau panas itu nanti akan selain suhu apa? Debu. Debu, kemudian penyakit ispa, betul gitu, dan kebakaran kota. Kebakaran kota. Betul. Hati-hati. Jadi rumah tangga ya. Betul. Jadi hati-hati wilayah yang sering kebakaran itu sudah benar-benar harus ada tindakan struktural menempatkan alat pemadam, apar begitu. Itu harus itu. Karena pasti akan berulang itu. Karena kebersamaan budaya, kebiasaan masyarakat, ya kan. Dan lokasi hampir sama. Tetap jadi kita tidak perlu mencari lokasi baru. Mana yang sudah sering kebakaran, udah tempatkan itu. Tempatkan itu. Jadi titik itu yang mesti diwaspadai. Jadi sederhana menurut saya. Jadi tidak perlu lagi di mana kajiannya ya, tidak perlu menurut saya. Udah simpan. Jakarta rawan dengan itu ya. Betul. Apalagi kalau sudah masa pemukiman padat, kemarau, apalagi El Nino, bukan padat, dan kebiasaan yang rentan membuat kebakaran, saya kira itu yang perlu kita waspadai. Mas, jadi ini bisa dibilang bahwa El Nino ini semakin parah karena ulah manusia, bisa dibilang gitu? Ya, betul. Jadi 4 hal yang menyebabkan pemanasan global itu kita katakan we cannot say stop global warming. Yang pertama, orang bertambah, populasi bertambah. Yang kedua adalah teknologi bertambah, kita butuh energi. Yang ketiga adalah hutan berkurang. Nah, yang keempat saya lupa. Jadi 4 ini tidak akan pernah berkurang. Populasi, orang, kemudian hutan, kemudian teknologi. Nah, kita tidak perlu satu lagi, pembakaran energi ini kan kita belum berhasil menyaingi konsumsi fosil. Masih tinggi fosil, walaupun kita punya electric vehicle, tapi kan ujungnya kita membakar fosil gitu ya. Yang PLTU-nya ya. PLTU-nya betul. Cuma memindahkan polusinya ya. Betul, polusinya tidak ada memang. Tidak ada di kota, tapi ada di sana. Di sana, konsumsi tetap tinggi. Tapi ada dilema nih, Bang, Mas. Ketika tadi kan pertambahan manusia, kemudian mobilitas ekonomi, itu kan membutuhkan energi. Dan pangan sekaligus ya. Dan itu semua dibutuhkan melalui salah satunya sumbernya nabati, karena kita tidak mau tergantung sama fosil. Salah satu adalah tanaman-tanaman yang bisa menjadikan pangan sekaligus energi. Misalnya CPO, jagung. Nah, pembukaan lahan yang rame sekarang di Merauke, di Papua, itu kan berarti ada alasannya dong? Atau gimana nih? Alasannya gimana? Untuk memenuhi kebutuhan pangan dan energi? Secara prinsipnya itu betul. Betul. Artinya kita ingin mengurangi ketergantungan pada energi. Hanya energi mungkin fosil. Prosesnya yang perlu kita lihat. Kalau kita membuat energi dari bahan seperti tadi, maka kita tidak membuka hutan sebenarnya. Tempatkanlah pembukaan itu yang kita tanam itu di wilayah kritis. Misalnya apa itu? Tanah rawa, satu. Yang kedua, tanah gambut. Tanah yang mungkin agak kemiringan lerengnya cukup tinggi. Di situ harusnya begitu, bukan di tempat hutan yang bagus itu. Tapi kan kesuburannya pengaruh terhadap nanti hasilnya. Kalau tanah-tanah kritis. Challenge-nya di situ kan kita kan menyelesaikan masalah tapi tidak meninggalkan masalah baru begitu ya. Jadi jangan menyelesaikan masalah dengan masalah gitu. Itu yang diberikan semacam respon oleh masyarakat Uni Eropa. Indonesia mengembangkan sawit itu di lahan yang subur. Jadi katanya deforestasi begitu ya. Terutama waktu itu saya pernah menjadi konsultan internasional. Ya memang banyak persyaratannya. Loh kok kenapa dibuka wilayah itu gitu. Nah secara ini betul juga memang kita
Senangnya karena bila subur ya, cepat tumbuhnya, cepat hasil. Gitu ya. Tapi dulu kan zaman Pak Harto pernah tuh 1 juta lahan gambut gagal. Itu di Kalimantan. Itu gimana tuh? Kalau menurut kajiannya secara ilmiah gimana itu? Harusnya kan gini, kita boleh membuka lahan, tapi kan lahan itu mesti ada proses kita proses kita mengembalikan lahan itu jika lahan itu sudah pada tahap kritis itu. Kembalikan begitu. Nah, mengembalikan biasanya ongkosnya lebih mahal biasanya gitu. Sehingga kita tidak sudah tinggalan saja gitu. Sementara juga hukumnya juga tidak terlalu tegas untuk menindak itu ya. Para pelakunya ya. Iya, termasuk bekas-bekas tambang yang udah ditinggalkan, tidak direhabilitasi. Itu bagi si penambang, bukan penambang liar itu, dia sudah bayar loh. Iya. Itu udah bayar, Pak? Sudah bayar mereka itu. Tapi tidak dilaksanakan. Nah, berarti ada badan lain yang harusnya melakukan itu. Nah, untungnya adalah mereka cuci tangan ya. Loh kan saya udah bayar untuk penimbunan itu kembali. Nah, tapi kalau bagi yang harusnya bukan badan ini, tapi dia sendiri harusnya itu melakukan upaya pemulihan kembali sehingga menjadi lahan yang katakanlah hampir mirip dengan kondisi semula. Nah, tapi kan karena biar praktis, pemerintah membuatlah suatu badan khusus atau lembaga khusus untuk melakukan semacam rehabilitasi. Nah, angkanya pun bisa lebih murah itu biasanya tuh dibanding upaya sendiri gitu. Karena kolektif begitu. Tapi implementasinya kadang-kadang belum sesuai, Mas Andri. Jadi ya tidak sesuai peruntukannya ya. Ya mungkin tidak dilaksanakan seluruhnya. Dananya nggak tahu kemana ya.